Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Ibrahimu At-Taimiyyu, berkata Ibrahim At-Taimi, annar rajula, bukan inna itu. Awal kata annar rajula la yadlimuni farhamhu. Sungguh ada orang yang telah menzalimi aku. Anna rajula la yadlimuni fa'arhamuh. Sesungguhnya ada seseorang yang telah menzalimi aku, fa'arhamuhu, maka aku maktuf ke inna, fa'arhamahu, maka aku merahmatinya, aku mengkasihaninya. Nah ini, wahada ihsanun, dan ini merupakan bentuk kebaikan. Waro al-afwi, wahada ihsanun, dan ini adalah satu kebaikan. Waro al-afwi, yang melampaui, hanya sekedar memaafkan. Yang melampaui dari hanya sekedar memaafkan. Jadi bukan cuma maaf, no, berbuat baik. Ya. Kalau maafkan, ya memang kudune. Ente berbuat, ada orang berbuat dolim sama ente, ya ente maafkan, ya emang harus sih. Ini bukan cuma maafkan, tapi berbuat baik. Pernah Imam Ali Zainal Abidin dalam kitab Hilyatul Auliya, ya. Dalam kitab Hilyatul Auliya, juz yang ketiga, itu pernah suatu saat beliau itu merintahkan kepada budaknya untuk nuangkan air anget. Bosone kita orang air anget gitu ya, untuk dibuat wudhu atau bercuci. Kok subhanallah air panas numplek. Jadi belum dicampur dengan air dingin, air panasnya numplek, jatuh. Terkena Imam Ali Zainal Abidin. Budake wong alim. Langsung dalil. Khudil afwa. Ambillah sikap untuk memaafkan kepada Imam Ali Zainal Abidin. Qad afautu. Ya wis, tak maafkan kon. Wa'mur bil urfi, amartuka bil khair. Aku merintahkan dengan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, qad a'radtu anil jahilin hatta min fi'lih. Aku tidak seperti orang bodoh sudah. Hatta perbuatannya, artinya ojo ngamuk, lekon ngamuk kok yang bodoh. Padahal Allah menyatakan wa'arid anil jahilin. Setelah selesai tidak berhenti. Wal kadhimin al ghaiba. Qad qadamtu ghaidhi. Dalil mana si budak ini? Wal kadhimin al ghaiba, mereka yang meredam kemarahan. Dijawab sama beliau, qad qadamtu ghaidhi, aku sudah meredam kemarahanku. Wal kadhimin al ghaiba wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang suka memaafkan. Qad afautu angka,
Ya wis, kon tak maafno. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lanjutan ayat ngono. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Anta hurrun wajillah. Kon bebas saiki. Nah, kita orang kena baju panas di kono dalil paling mampeng ya. Ini makna ini. Inna rajula la yatlimuni farhamu. Ada orang berbuat dolim kepadaku, fa'arhamuhu, maka aku memaafkan dia. Makanya dikatakan kata Imam Ghazali, wa hadza ihsanun wa ra'al afwi. Ini bukan cuma kebaikan, tapi ini bukan cuma memaafkan, tapi lebih dari itu kebaikan. Gitu. Wa wafada, ini macam-macam, ada siwar, ada sawar. Wawafada Sawar bin Abdullah ila Abi Ja'far. Sawar atau Suwar bin Abdullah datang menghadap kepada Suwar atau Sawar sama aja. Bin Abdullah datang menghadap kepada ila Abi Ja'far. Abu Ja'far ya, kepada Abi Ja'far. Abi Ja'far ini merupakan khalifah dari dinasti Al-Mansur. Khalifah dari dinasti Al-Mansur. Kemudian apa? Fa'utiya birajulin fa'amara biqatlih. Fa'utiya, kemudian didatangkan birajulin, dengan seorang laki-laki. Fa'amaro, maka Abu Ja'far memerintahkan biqatlih, untuk membunuh orang tadi itu. Jadi ketika itu Suwar atau Sawar bin Abdullah datang kepada presiden, kepada Abu Ja'far. Ketika menghadap gitu, tiba-tiba didatangkan seorang, tidak tahu ada kasus apa ini seorang ini, sehingga apa? Presiden ini memerintahkan untuk bunuh si laki-laki tadi itu. Gitulah. Fakultu, maka aku siapa? Aku Suwar berkata, yuktalu rajulun minal muslimina wa ana hadirun. Yuktalu, apakah akan dibunuh? Rajulun, seseorang. Yuktalu. Jadi kalau takdirnya gini, ayuktalu. Yuktalu itu tahqiqul khobar, bermakna istifham. Keyakinan kabar, artinya pertanyaan nih. Lo kan tahu kan orang dibunuh di Arab ya. Jadi dibunuh seseorang, maksudnya apakah akan dibunuh seseorang minal muslimin, dari orang Islam, ya. Wa ana hadirun, sedangkan aku hadir di sini. Ngomong maneng, fakultu, aku melanjutkan. Aku melanjutkan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ala uhadditsuka haditsan, ala uhadditsuka, maukah engkau aku sampaikan haditsan, satu hadis, sami'tuhu minal Hasan, yang aku telah mendengarkan dari Al Hasan. Al Hasan maksudnya di sini bukan Sayyidina Hasan bin Ali, bukan, Hasan Al Basri. Maukah engkau aku ceritakan satu hadis yang aku dengarkan ini dari Hasan Al Basri? Qala,
Maka sang khalifah mengatakan, ma huwa, apa itu? Jadi zaman dulu itu gitu, punya kekuasaan tapi tidak dolim, gitu loh. Punya kekuasaan tapi tidak dolim, nurut, gitu loh. Meskipun dia orang-orang gini kan tidak perlu ngomong, tanda tangan kan selesai. Tapi hebatnya orang dulu itu, ya semoga ada sekarang, nurut, karo ulama itu nurut. Nurut, oh di barang ini ya gini. Oh iya tidak beneran ayo, iya wis, astagfirullah. Itu malah komen. Horek. Tidak mari-mari kan saya kan? Tidak mari-mari. Tidak ada kekuasaan nih. Ini kan masalah penghidupan aja. Harusnya kan sudah jelas. Hah? Ini dengarkan loh. Ini padahal khalifah loh. Khalifah di atas presiden loh. Banyak kekuasaannya. Tapi kayak dibentak gitu kan. Loh, ente mau bunuh orang sedangkan anak hadir di sini. Sopo sih ngani ngono ya? Mau ndak aku dengarkan satu hadis gitu ya. Ada 3 komponen di dunia ini. Perhatikan ini. Ada 3 komponen di dunia ini. Kalau ini baik, baik semua. Biasanya 2 ya. Biasanya kan 2. Apa? Ulama, umaro. Ono situ mana yang? 3 komponen ini kalau api kabeh wis. Ulama, umaro, agnia. Wong alim, pemimpin, wong sugi. Ini kalau baik, baik semuanya. Baik, baik semuanya. Lah wong sugi kan ngomongi kok nilainya ya. Iya mana? Oh cuman ngomongin watu loh. Iya kan? Iya wis. Jadi lek ndak devolus ya watu saya mengi. Kali waktu itu. Apalagi pemimpin ndak perlu bengak-bengok, langsung wis. Nah, kalau ulama yursyidu memberikan pengarahan kemana uangnya itu akan keluar, kemana perintahnya itu berjalan. Dari ulama. Makanya katanya Nabi, kalau 2 orang ini api semuanya sudah. Ngerti ini? Kultu, maka aku mengatakan, suara dari itu. Sami'tuhu yaqul, aku telah mendengarkan Hasan al-Basri yaqul, berkata. Maksudnya ini riwayat dari Sayyidina Hasan al-Basri, sambungannya kepada hadis gitulah. Idza kana yaumul qiyamati, maka ketika hari kiamat itu telah tiba, jama'allahu azza wa jalla, Allah akan mengumpulkan an-nasa, manusia. Allah akan mengumpulkan an-nasa, manusia. Fi sa'idin wahid, di dalam satu tanah yang lapang. Di dalam satu tanah yang lapang. Haitsu yasma'u humudda'i, sehingga sekiranya panggilan itu terdengar, sehingga
panggilan itu akan terdengar. Wa yanfudhuhum al-basaru, dan pandangan tidak akan terhalangi apapun. Fayakumu munadin fayunadi. Kemudian seorang penyeru berdiri, kemudian seorang penyeru berdiri, fayunadi, dan dia berseru. Man lahu indallahi yadun falyakum. Man lahu, siapa orang yang memiliki man lahu indallahi yadun, siapa orang yang memiliki yadun, kebaikan atau hak, kebaikan atau hak indallah, di sisi Allah, faliyakum, maka hendaklah dia berdiri. Alhamdulillah. Bahasa kasarnya gini, siapa orang yang punya pengaduan kepada Allah tentang masalah haknya yang diambil, yang didolimi, sekarang berdiri. Allah akan menyelesaikan. Bukan Allah tidak tahu ya, Allah maha tahu. Untuk menunjukkan bagaimana itu keadilan Allah. Fala yakumu illa man afa. Ternyata apa? Fala yakumu, maka tidak ada yang berdiri illa man afa, kecuali orang yang memaafkan ketika di dunia. Iya. Jadi, tapi hati-hati ya. Maksudnya gini, seolah-olah Allah itu punya utang sama dia. Siapa orang yang punya kebaikan, siapa orang yang perlu disampaikan apapun, sekarang berdiri. Berdiri. Orang-orang yang dia telah maafkan dunia. Artinya apa? Dia berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Jawabannya di sini. Fala yakumu illa man afa. Man afa. Kecuali orang yang maafkan. Artinya apa? Kalau dia maafkan di dunia, dia berhak untuk mendapatkan prioritas khusus nanti di akhirat. Artinya seseorang yang nanti akan mendapatkan tempat khusus di akhirat kelak, yaitu dialah orang yang ketika di dunia gampang untuk memaafkan. Nah gitu. Akhirnya apa? Ini kan disampaikan kepada khalifah. Anda bilang apa tadi? Khalifah ini ku nurut, penguasa ini ku nurut, gitu loh. Sehingga ketika khalifah tadi dengarkan apa yang disampaikan oleh suwar ini, ilmu kan ini kan? Langsung tanya lagi. Fakola, maka berkata siapa khalifah? Maka ketika itu khalifah Abi Ja'far atau Abu Ja'far bertanya, wallahi qad sami'tahu minal Hasan, demi Allah, apakah sungguh engkau mendengarnya dari Hasan al-Basri? Demi Allah,
apakah sungguh engkau mendengarkan dari Hasan al-Basri? Fakultu, maka aku menjawab, wallahi, wallahi, demi Allah, la sami'tuhu minhu. Maka aku menjawab suar tadi itu, wallahi, demi Allah, la sami'tuhu minhu. Aku telah mendengarkannya. Lamnya mau kali kosam. La sami'tuhu, benar-benar aku telah mendengarkannya. Minhu, dari Al-Hasan. Wes, apa itu ini? Faqala. Maka sang khalifah mengatakan, khallu anhu. Khallu anhu. Ada khallu di sini, dicetakan ini khallaina anhu. Kalau khallu anhu, lepaskan dia, atau khallaina anhu, kami akan melepaskan dia. Bodoh. Mana? Ingat. Padahal jelas-jelasan salah ya. Ya sudah, dimaafkan. Cuma memang masalah hukuman ini ya bergantung. Kadang-kadang ada hukuman yang memang harus dilaksanakan. Tapi semenjak hukuman ini masih bisa ditolerir, seperti pelajaran kemarin itu, dilihat apa penyebabnya, dibetulkan dulu penyebabnya ini. Disempurnakan dulu. Kalau sudah sempurna masih melanggar, ya berarti perlu dikasih pelajaran. Itu pun tanpa ini, tanpa itu. Kecuali kalau berhubungan nasallallahu alaihi wasallam had hukuman dalam Islam. Tidak boleh. Itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab.